Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita. Salah satunya adalah pertanyaan yang cukup panjang, yang mana inti dari pertanyaan tersebut, penanya di sini menanyakan tentang bagaimana ketika seorang makmum melihat imam berdiri ke rakaat kelima ke dalam sholat 4 rakaat. Ya. Jadi imam menambah rakaat dari yang seharusnya. Ya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, tapi imam berdiri kepada rakaat yang kelima dan di akhir sholatnya imam tersebut tidak melakukan sujud sahwi. Maka di sini kita katakan, ketika seorang imam itu menambah rakaat dari yang seharusnya, apa yang harus dilakukan oleh makmum, maka di sini ada dua keadaan dari seorang makmum. Yang pertama, dia juga ragu apakah ini rakaat yang keempat atau rakaat yang kelima. Jadi dia sama halnya dengan imam. Ketika seorang imam ragu, ini rakaat keempat dan rakaat kelima, maka di dalam Islam diajarkan untuk mengambil hal yang diyakini, yaitu yang paling kecil, bilangan yang paling kecil. Maka ketika seorang ragu apakah ini rakaat keempat atau rakaat kelima, atau apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka dia ambil yang bilangan yang terkecil, yaitu di bilangan yang ketiga. Maka dia berdiri untuk rakaat yang keempat menurut dirinya. Maka dalam keadaan ini, apabila seorang makmum juga ragu seperti imam, maka dia ikut dengan imam. Maka dia ikut dengan imam. Berbeda halnya dengan seorang makmum yang yakin bahwasanya itu telah imam telah berada di rakaat yang keempat. Berbeda halnya dengan makmum yang yakin bahwasanya imam telah berada di rakaat yang keempat. Maka ketika dia melihat imam berdiri lagi, dan dia yakin itu bahwasanya imam berdiri di rakaat yang kelima, maka kewajiban makmum di sini adalah untuk mengingatkan imam. Kewajiban makmum di sini adalah mengingatkan imam bahwasanya imam telah salah ketika dia berdiri lagi kepada rakaat yang kelima. Maka ketika imam kembali duduk untuk melakukan tasyahud akhir, maka makmum mengikuti imam. Namun ketika imam tidak meyakini apa yang diingatkan oleh makmum, makmum mengingatkan dengan tasbih misalkan subhanallah, lalu imam tetap merasa bahwasanya rakaat ini masih rakaat yang ketiga, maka imam melakukan apa yang diyakini oleh hatinya. Maka dia pun berdiri kepada rakaat yang keempat menurut imam. Sedangkan makmum merasa bahwasanya ini adalah rakaat yang kelima. Maka dalam hal ini, kondisi ini, seorang makmum hendaklah tidak mengikuti imam di sini. Tidak mengikuti imam di sini. Disyariatkan dia menunggu imam. Biarkan imam berdiri rakaat kelima, sedangkan makmum duduk tasyahud. Duduk tasyahud karena makmum merasa bahwasanya ini masih bahwasanya makmum telah meyakini bahwasanya hal ini sudah berada di rakaat yang keempat, sehingga tidak perlu lagi menambah rakaat. Sedangkan imam masih ragu, lalu imam berdiri, sedangkan makmum yakin, makmum duduk tasyahud akhir. Makmum duduk tasyahud akhir. Ketika imam sampai di tasyahud akhir, maka makmum kembali mengikuti imam, salam bersama imam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua di sini disebutkan, bagaimana kalau seandainya imam di situ tidak melakukan sujud sahwi, Maka kita katakan hal itu tidak mengapa, karena sujud sahwi hukumnya sunnah, Sujud sahwi hukumnya sunnah, dan ini adalah madhab imamuna al-imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau menerangkan tentang sujud sahwi, di akhir hadis tersebut beliau alaihi salatu wassalam bersabda, wasajdatani nafilatun lah, dan 2 sujud sahwi itu menjadi nafilah pahala sunnah bagi orang yang ragu
ya, lalu dia melakukan sujud sahwi, ya, nafilah, ya, nafilah maksudnya adalah pahala sunnah, ya. Sehingga dari sini ya, para ulama menyimpulkan bahwasanya sujud sahwi itu sunnah ketika tidak dikerjakan itu tidak membatalkan sholat, ya. Namun kalau seandainya kita yang jadi imam, ya hendaklah kita melakukan sujud sahwi. Nah, wallahu taala alam, ya mungkin ini yang bisa disampaikan dan semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.